sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, ikan betok adalah ikan air tawar yang biasa hidup di perairan rawa, sungai, danau, dan saluran-saluran air hingga ke sawah-sawah. Kelangsungan hidup ikan betok sebagai salah satu komoditi perairan rawa dan sungai masih tergolong sangat rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan domestikasi dan budidaya dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan betok. Nah, bagaimana caranya? Baik, saat ini telah hadir bersama kita dosen inovatif dari Universitas PGRI Palembang, Bapak M. Thoyib, MPD. Selamat datang, Bapak. Terima kasih. Iya. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Baik, Bapak. Selamat datang di podcast One Day One Innovation, Pak. Iya, terima kasih atas kehadirannya di sini, Pak ya. Senang sekali kami bisa berjumpa di sini untuk berbagi ilmu. Iya. Ya. Baik, terima kasih, Bapak. Ini, Pak, inovasinya judulnya domestikasi dan budidaya ikan betok rawa lebak, Pak ya? Iya. Iya. Ini bisa dijelaskan, Pak, apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi? Oke. Iya. Baiklah, saya Muhammad Thoyib dari Universitas PGRI Palembang. Kami sejauh ini sudah meneliti dan mengembangkan ikan betok ini mulai dari 2017. Jadi sudah cukup lama. Kita mengharapkan dengan adanya budidaya ikan betok ini, kelestarian ikan betok itu akan tetap terjaga. Jangan sampai nanti ikan ini lama-kelamaan seperti ikan belida yang sudah sangat sulit dijumpai. Iya. Nah, selama ini ikan betok ini kita dapatnya dari tangkapan liar dari alam. Biasanya kalau musim kemarau itu baru dapat ikan betok. Dan ukurannya juga tidak seragam. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sampai anaknya. Iya, Nah, kalau lama-kelamaan ini tidak kita berdayakan, kita budidayakan dengan baik, maka kita khawatir ikannya akan punah. Gitu. Iya. Nah, dengan adanya sistem yang kita lakukan, alhamdulillah ikan ini sudah bisa tumbuh dengan baik. Iya. Jadi terutama untuk benih itu sudah kita bisa cetak dengan jumlah yang cukup banyak. Gitu. Iya, jadi sudah dibudidayakan, Iya. Pak ya? Ya, karena sepanjang sepengetahuan betok ini kan agak sulit ditemukan di pasaran, Pak. Iya. Iya, lumayan sulit ya. Ikan betok ini sebenarnya sangat ekonomis, harganya bisa mencapai 40 sampai 90.000 per kilonya untuk ukuran yang konsumsi. Iya, biasanya ukuran 1 kilonya 10 ekor, itu sangat bagus harganya. Nah, tetapi terkendala selama ini masyarakat belum berani untuk budidaya karena ketersediaan benihnya ini sulit. Iya. Ya, maka dari itu kita kembangkan agar benih ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat untuk budidaya. Iya. Sekaligus kita uji coba untuk pakan-pakannya, yang mana pakannya ini kita mengadopsi pakan alami. Misalnya pemberian mata lili, azolla. Kemudian kalau sekarang musim gondang banyak yang menjadi hama bagi petani, itu bisa juga dimanfaatkan karena nutrisinya mengandung protein yang sangat tinggi. Gitu. Iya. Ini Bapak bagaimana sih prosesnya? Mungkin apakah dia ditempatkan di bak-bak atau seperti apa, Pak? Atau mungkin ada lebung tersendiri seperti itu? Kita meliharanya di kolam buatan, bisa di kolam semen ataupun kolam terpal. Iya. Nah, selama ini ikan ini sangat rentan di usia 0 sampai 1 bulan. Ini sangat rentan. Jadi banyak kegagalan itu pada waktu pembenihan di situ. Iya. Nah, dengan perlakuan khusus kita bisa mengoptimalkan ikan ini bisa hidup mencapai di atas 90%. Iya. Jadi insya Allah untuk benihnya ini kita bisa siapkan gitu. Apalagi kita mendengar ada rencana Bapak Gubernur untuk pelestarian ikan-ikan lokal. Iya. Nah, tentunya kita siap mendukung untuk itu. Iya, mungkin di Saintek Nopak, Pak ya? Iya, saya dengar kabar katanya di STP akan mengembangkan ikan lokal diantaranya gabus, sepat, dan ikan betok diantaranya. Iya, nanti kita tunggu, Pak ya. Iya, proses selanjutnya gimana? Kami sangat berterima kasih dengan adanya rencana ini. Kenapa? Karena selama ini apa yang kita kembangkan ini ya kita bisa masyarakatkan dan menjadi contoh bagi masyarakat umum sehingga
masyarakat tidak hanya membudidaya ikan lele, ikan nila, tapi ikan lokal kita yang punya potensi yang sangat besar ini harusnya itu yang diutamakan. Iya, betul sekali Pak. Oke Bapak, ini Pak ikan betok Pak ya? Iya. Iya, mengapa Pak dipilih ikan betok untuk budidaya? Nah, ikan betok ini memang kalau untuk di Sumatera ini, bahkan di Sumatera itu masyarakat ada beberapa yang melakukan pembesaran, tapi bukan mulai dari pemijahan dari awal. Iya. Jadi mereka ada benih dari alam itu ditangkap kemudian dibesarkan. Nah, kita mencoba bagaimana memenuhi kebutuhan benih untuk masyarakat ini. Iya. Karena pembenihan ikan ini sangat langka. Yang ada juga yang saya pernah lihat referensinya itu ada di Kalimantan, di Mandi Angin itu. Nah, di sana ikan itu harganya mulai dari 40 sampai 100 ribu malahan per kilo untuk ikan konsumsi betok. Wah, tinggi ya? Ya. Nah, melihat hal itu, tentunya banyak kelebihan ikan betok ini. Kelebihannya diantara daya tahan hidupnya itu sangat tinggi. Jadi kalau kita melihara ikan betok itu untuk kematian itu sangat rendah. Iya. Ya. Kemudian pakannya bisa berbagai macam. Karena dia sifatnya omnivora, pemakan segala. Jadi misalnya dikasih mata lele, kemudian keong, ada sayur-sayur, bisa. Kemudian pelet itu ya, saya kira jangan terlalu bergantung dengan pelet, nanti biayanya makin besar gitu. Iya, kan tinggi ya kalau mau beli lagi dari pabrikan ya Pak ya. Kemudian motivasi masyarakat untuk melihara ikan betok ini masih agak rendah, karena pertama ketersediaan benih itu sulit, yang kedua waktu pemeliharaan memang lebih lama. Iya, karena seperti diketahui kalau ikan betok ini Pak agak lama besarnya. Iya, Iya, betul. Nah, maka dari itu kita akan lakukan terus rekayasa pada pakan, sehingga nanti dengan asumsi kita bisa panen dalam waktu 4 atau 5 bulan gitu. Iya. Ya. Oke, jadi pada saat ini sudah ada bak-bak penampung Pak ya, sama dalam bentuk terpal juga ya Pak ya, Ya, untuk ada pemijahannya ya? Ya, sudah kita lakukan itu, kemudian pembesaran juga sudah masih dalam proses. Selain itu juga masyarakat yang menggunakan diantaranya banyak peneliti-peneliti, misalnya dosen, ada yang datang ke tempat kami itu untuk melakukan penelitian. Di antaranya ada mahasiswa dari Unsri, dari Muhammadiyah, kemudian lingkungan kita, Universitas PGRI terutama, baik mahasiswa maupun dosen, itu mereka sudah konsen penelitian ke sana. Ya, dan ini tentunya dapat support langsung dari Bapak Rektor, bahwa jangan hanya kita mengembangkan ilmu itu, kemudian diarsipkan, tapi memang betul-betul ilmu itu diterapkan, ditemukan, diterapkan, dan diaplikasikan pada masyarakat. Harapan kita dengan ilmu ini bisa masyarakat itu ekonominya terus meningkat. Baik Bapak, ini kan ada timnya nih. Iya. Iya. Siapa saja Pak yang terlibat? Kita dari Fakultas Perikanan, kemudian dari FKIP juga, terutama dari bagian inkubator bisnis, ya, karena ini bergantung juga selain kita kembangkan, kemudian kita inovasi juga di bisnisnya. Iya. Jadi kita harapkan selain benih, kita juga akan menyiapkan ikan olahannya nanti. Iya. Ya, dari Dekan Perikanan, dari Dekan FKIP, kemudian Rektor, Bapak Rektor sangat support sekali. Jadi beliau juga menyiapkan dana penelitian dan PKM dari Universitas PGRI Palembang yang memang dana dari lembaga itu disupport untuk itu. Iya. Nah, harapan kita nanti karena pengembangan lebih besar, ya kita butuh lahan yang luas ya Pak ya. Yang lebih luas lagi. Iya, betul sekali. Ya, kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang punya dana CSR yang siap bergabung, ya kita akan support itu. Siap Pak ya. Ya, karena harapan kita ikan ini lestari dan terus berkembang. Iya, karena itu memang ikan khas dari Sumatera Selatan Pak. Iya. Harapan kita jangan sampai nanti anak cucu kita lihat ikan betok di mana, harus ke Kalimantan. Iya, kita ngatakan ini ikan lokal, ikan khas kita. Betul. Iya. Karena pemijahannya ada di Kalimantan ya sekarang. Iya. Kenapa jangan tidak dibuat di tempat kita sendiri ya? Iya. Iya. Oke, baik Bapak. Satu pertanyaan terakhir Pak nih. Iya. Apa sih pengembangan kedepannya untuk inovasi ini? Iya. Kendala yang kita amati dari masyarakat itu ikan ini lama pertumbuhannya. Iya, jadi kita akan terus kita gali pengembangan di bidang bagaimana cara ikan ini bisa tumbuh lebih cepat. Iya, mungkin dari pakan Pak ya. Efisiensi waktu, kemudian dari
pengolahan air dan pakan yang terutama, karena pakan. biaya yang besar itu dari pakan biasanya. Nah, selain itu juga kita harus bisa membuat ikan ini betah sehingga pertumbuhannya juga bagus. Maksimal, jadi kita mendekati ke alam seperti mereka tumbuh di alam, habitat gitu. aslinya habitat aslinya gitu. Mungkin bisa dibikin kayak aquascape itu ya Pak ya. Jadi di dalam tambak itu dibikin benar-benar ada ininya, gambutnya. Karena kan dia juga di rawa yang tahan asam juga kan betok ini. Tidak terlalu asam. Tidak terlalu asam, asam nanti dia mati dia. Iya. Tapi lahan-lahan kita ini saya kira sangat potensial untuk dikembangkan. Betul. Hanya saja kita perlu menggerakkan masyarakatnya. Jangan sampai nanti lihat di sana lele. Ikan betok ini yang sangat berbeda dengan lele. Ikan lele makin besar harganya makin turun. Betul. Ikan betok makin besar makin bagus harganya. Oke. Baik Bapak, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah Pak? Ucapan terima kasih atau bagaimana, silakan. Yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas BGRI Palembang yang selalu memfasilitasi kami baik dalam penelitian, pengabdian, terutama di bidang ikan betok ini. Kemudian kepada Bapak Gubernur yang sudah berencana untuk melakukan pengembangan ikan-ikan lokal ini, kami sangat mengharapkan ini bisa segera terrealisasi dengan baik. Kemudian kepada masyarakat umum, jangan takut-takut untuk budidaya ikan betok ini, karena ikan ini sangat menjanjikan. Hanya saja kita perlu menimba ilmu, kolaborasi, saling tanya, saling ini. Nanti kita akan coba bentuk grup atau media sosial sehingga nanti sebagai ajang ilmu pengetahuan untuk pengembangan ikan betok itu. Terima kasih Ibu. Luar biasa sekali Pak Thoyib. Terima kasih banyak loh Pak Thoyib atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus berkreasi Pak, berinovasi dan menginspirasi sahabat inovasi di rumah Pak ya. Dan tidak lupa juga kami tunggu inovasi selanjutnya. Oke. Kita ke depan rencananya akan pengembangan ikan spasium juga. Ikan lokal juga. Berarti kami tunggu ya inovasi ikan sepat ya. Siap. Terima kasih Pak Thoyib. Baik sahabat inovasi, ikan betok merupakan salah satu jenis ikan rawa yang berpotensi untuk dibudidayakan. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan budidaya ikan betok adalah pertumbuhannya yang lambat dan kelangsungan hidup yang rendah. Lingkungan hidup ikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan. Baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar pada podcast One Day One Innovation dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi.